Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kali ini saya akan spill 18 pertanyaan yang paling sering muncul pada saat sidang skripsi atau tesis berkaitan dengan penelitian kualitatif pajak. Silakan rekan hebat untuk menyaksikan video tersebut. Bisa sambil beraktivitas dan tinggal pasang earphone, dan bisa sambil belajar terkait dengan penelitian pajak. Baik, kita mulai saja. Untuk pertanyaan yang pertama, apa latar belakang dilakukannya penelitian tersebut? Nah, jawabannya, latar belakang penelitian saya adalah adanya fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa reformasi pajak yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui tinjauan teoritis dan empiris. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dari penelitian ini? Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa komponen-komponen reformasi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu menguji secara empiris pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, mengembangkan model teoritis yang menjelaskan hubungan antara reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan ketiga, apa teori-teori utama yang digunakan dalam penelitian ini? Jawabannya, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama, yaitu tax compliance theory atau teori kepatuhan pajak, kedua adalah teori perilaku terencana, theory of planned behavior, teori atribusi, attribution theory, dan teori keadilan organisasi, organizational justice theory. Teori-teori tersebut digunakan untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks reformasi pajak di Indonesia. Apa hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini? Jawabannya, hipotesis utama dalam penelitian ini adalah satu. Hipotesis pertama, reformasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tapi hati-hati ya, karena ini adalah penelitian kualitatif, harusnya tidak ada hipotesis. Ya, dia memasukkan hipotesis itu kalau penelitiannya adalah kuantitatif. Oke, kita lanjutkan saja. Hipotesis kedua, reformasi struktur tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, hipotesis ketiga, reformasi law enforcement perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis keempat, reformasi pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan kelima, apa metode penelitian yang digunakan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di bidang perpajakan, seperti pejabat pajak, akademisi, dan wajib pajak. Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan, dokumen, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Lalu pertanyaan keenam, bagaimana proses pengumpulan data dilakukan? Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama studi literatur, mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur terkait reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, wawancara mendalam, melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di bidang perpajakan,
seperti pejabat DJP, akademisi, dan wajib pajak. Observasi. Melakukan observasi lapangan untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi reformasi pajak dan perilaku wajib pajak. Yang keempat, dokumentasi. Mengumpulkan data sekunder berupa laporan, dokumen, dan literatur terkait reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana proses analisa data dilakukan? Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah transkripsi dan pengkodean data. Mentranskripsikan hasil wawancara dan mengkodekan data berdasarkan tema-tema yang muncul. Yang kedua, identifikasi tema-tema. Mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, analisis tematik. Melakukan analisis tematik untuk mengeksplorasi hubungan antara tema-tema yang teridentifikasi. Keempat, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Menginterpretasikan hasil analisis tematik dan menarik kesimpulan terkait pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nomor 8. Apa saja komponen reformasi pajak yang diidentifikasi dalam penelitian ini? Berdasarkan tinjauan teoris dan empiris, komponen reformasi pajak yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah reformasi administrasi perpajakan, meliputi penyederhanaan prosedur, peningkatan penggunaan teknologi, dan modernisasi sistem perpajakan. Kedua, reformasi struktur tarif pajak, meliputi penyesuaian tarif pajak, pemberlakuan tarif progresif, dan pemberian insentif pajak. Nomor 3, reformasi law enforcement perpajakan, meliputi peningkatan pemeriksaan dan penegakan hukum, serta pemberian sanksi yang lebih tegas. Yang keempat, reformasi pelayanan perpajakan, meliputi peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, dan responsivitas petugas pajak. Pertanyaan ke-9. Bagaimana pengaruh reformasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Berdasarkan hasil penelitian, reformasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan prosedur, peningkatan penggunaan teknologi, dan modernisasi sistem pajak dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pajak. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan WP terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Nomor 10. Bagaimana pengaruh reformasi struktur tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Jawabannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi struktur tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Penyesuaian tarif pajak yang lebih adil dan proporsional, pemberlakuan tarif progresif, serta pemberian insentif pajak dapat meningkatkan persepsi keadilan wajib pajak. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan WP, karena WP merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh sistem perpajakan. 11. Bagaimana pengaruh reformasi law enforcement perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? Jawabannya, berdasarkan hasil penelitian, reformasi law enforcement perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemeriksaan dan penegakan hukum, serta pemberian sanksi yang lebih tegas dapat meningkatkan resiko terdeteksi dan dihukumnya wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini dapat mendorong WP untuk patuh, karena mereka takut akan konsekuensi hukum yang dapat mereka terima jika tidak patuh. Kemudian nomor 12. Bagaimana pengaruh reformasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? Jawabannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, dan responsivitas petugas pajak dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pertanyaan 13. Bagaimana model teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini?
Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil analisis empiris, penelitian ini mengembangkan model teoritis yang menjelaskan hubungan antara reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Model teoritis tersebut terdiri dari 4 komponen reformasi pajak, yakni administrasi, struktur tarif, law enforcement, dan pelayanan, yang secara langsung mempengaruhi kepatuhan WP. Selain itu, model teoritis ini juga mengintegrasikan peran faktor-faktor psikologis seperti persepsi keadilan, kepercayaan, dan resiko terdeteksi yang memediasi hubungan antara reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan 14. Apa kontribusi teoritis dari penelitian ini? Kontribusinya adalah yang pertama, mengembangkan dan memperkaya literatur mengenai kepatuhan WP dalam konteks reformasi pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai teori terkait kepatuhan pajak, seperti teori kepatuhan pajak, teori perilaku terencana, teori atribusi, dan teori keadilan organisasi untuk memahami fenomena kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, mengembangkan model teoritis yang menjelaskan hubungan antara komponen-komponen reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, serta peran faktor-faktor psikologis yang memediasi hubungan tersebut. Yang keempat, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak dalam konteks reformasi perpajakan. Pertanyaan 15. Apa kontribusi praktis dari penelitian tersebut? Kontribusi praktisnya adalah yang pertama, memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan reformasi pajak yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen reformasi pajak yang perlu mendapatkan prioritas dan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka. Yang keempat, menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi dalam mengkaji isu-isu terkait reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pertanyaan 16. Apa keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya? Jawabannya, keterbatasan penelitian ini adalah satu, fokus penelitiannya pada aspek reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sehingga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pengumpulan data hanya dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan ke seluruh Indonesia. Ketiga, metode penelitian kualitatif yang digunakan belum dapat mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor budaya, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur secara lebih akurat besarnya pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, melakukan studi komparatif antara berbagai wilayah di Indonesia untuk melihat perbedaan dan keunikan masing-masing daerah. Dan yang keempat, menambahkan perspektif internasional dengan melakukan studi komparasi dengan negara lain yang telah melakukan reformasi pajak. Pertanyaan 17. Bagaimana implikasi hasil penelitian ini bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan? Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Yang pertama, perlunya memprioritaskan reformasi administrasi pajak